Silakan duduk kembali Bapak Ibu kekasih Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Saudara-saudara, di kesempatan yang luar biasa ini kita masuk di tema yang baru. Kita ada di bulan yang baru, bulan November. Dan tema kita adalah menjadi sahabat Tuhan dengan karakter Kristus. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan lebih lanjut, kita bersama-sama akan memperkatakan mega project untuk hari Sabtu. Mega project hari Sabtu adalah taat, kasih, berkorban, bijaksana. Mari sama-sama saudara-saudara ikuti apa yang saya perkatakan dan kita renungkan bersama-sama sambil pelan-pelan kita mengingatnya. Karena kalau kita sudah ingat, apa yang kita ingat, apa yang kita renungkan, dia akan muncul pada waktu kita membutuhkannya. Oke ya. Yang pertama, mega project hari Sabtu, taat, kasih, bijaksana, berkorban, taat, kasih, bijaksana, berkorban. Oke, saudara-saudara sekalian, sebenarnya saya menghafal ini agak sedikit sulit, tapi saya pakai satu rumusan yang mungkin membantu saya, yaitu taat, kasih, berkorban, bijaksana. Jadi TKBJ. Saya biasa pakai begitu. Saya kemarin bercanda pakai bahasa Jepang. Jepangnya TKBJ gitu ya. Jadi taat, kasih, berkorban, bijaksana. Tapi saudara-saudara sekalian, manfaat mega project luar biasa. Karena pada saat mega project atau pesan firman Tuhan dalam bentuk mega project ini, kita renungkan dalam hidup kita, kita simpan dalam hati dan pikiran kita, dia benar-benar akan sangat membantu kita, saudara-saudara sekalian. Karena itu lewat tema gereja, kita belajar menjadi sahabat, dan saya mau mengajak saudara-saudara untuk belajar dari kisahnya Abraham, saudara-saudara. Tapi sebelum sampai pada kisahnya Abraham, kita buka cuplikannya dulu. Yakobus pasal 2 ayat 23 dan 24, saudara-saudara. Oke ya, firman Tuhan berkata demikian, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Saudara, kalau kita baca ini, lihat di handphone, dia ngeling ke dalam Kejadian pasal 15. Kalau konteks ayat ini, Yakobus mau sampaikan tentang bagaimana Abraham taat membawa anaknya dipersembahkan kepada Tuhan, padahal anak satu-satunya. Tapi Kejadian pasal yang ke-15, di sana pada waktu Abraham mendapatkan pesan dari Tuhan, janji seorang anak. Kita buka dulu ayatnya, saudara-saudara. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Next. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Berikutnya, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anakmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara-saudara, waktu firman Tuhan datang kepada Abraham, anakmu akan jadi ahli waris. Tapi ternyata Abraham belum punya anak, saudara-saudara. Dan apa respon Abraham? Waktu Tuhan bilang anakmu akan jadi ahli waris. Ayat berikutnya, ayat yang ke-5. Sama-sama kita baca. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman,
Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ayat yang ke-6 merupakan sebuah closing luar biasa dari Abraham. Dia bilang, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kata lalu percayalah Abraham, saudara-saudara, dalam teks ini, kalau kita buka coba bahasa asli, dia pakai kata aman, saudara. Jadi pada waktu itu Abraham, kamu akan diberkati, kamu akan punya anak, anakmu nanti akan mewarisi hartamu. Abraham mendengarkan dengan iman, dia respon perkataan Tuhan, lalu hatinya tenang. Dia merasa aman. Kenapa? Karena dia yakin apa yang Tuhan perkatakan itu ya dan amin. Jadi pada waktu firman sampai ke telinga Abraham yang sebelumnya dia gundah gulana, dia merasa, Tuhan kenapa tidak punya anak, banyak sekali harta bendaku. Tuhan kasih aku berkat berlimpah-limpah tapi tidak punya anak. Siapa akan mewarisi harta bendaku? Dia ngeluh sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang, dia bilang, Tuhan nanti Eliezer jadi ahli waris. Tuhan bilang tidak. Hatinya mulai tenang. Bukan Eliezer, tapi anakmu. Hatinya mulai tenang. Dibawa keluar, lihat bintang-bintang. Abraham jadi sangat percaya akan sebegitu banyaknya anak-anakmu. Ayat 6, maka percayalah dan tenanglah hatinya. Saudara-saudara, kalau kita ada beban, ada masalah, mengalami kesulitan, tiba-tiba dapat firman yang meneguhkan atau datang orang, seorang hamba atau teman yang kita percayai, saya yakin dia bisa menolong saya atau mendoakan saya. Kita dengarkan perkataannya, kita simak apa yang dia bicarakan, lalu kita menjadi percaya dengan perkataannya, maka sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti rasa galau, rasa khawatir, rasa ragu mulai reda. Betul ya? Mulai hilang. Kenapa? Karena kita percaya dengan apa yang dia omong. Apalagi kalau misalnya gini, Pak Pendeta besar ini, dia kalau doa orang sembuh, doa orang mengalami mujizat, dia datang pada kita pas lagi sakit. Dia mungkin belum doakan. Kamu percaya ya, Tuhan itu luar biasa. Dia belum doa, hatimu sudah tenang. Kenapa? Karena sebentar dia akan berdoa dan Tuhan dengarkan doanya dan saya akan mengalami sesuatu dari Tuhan. Dalam perjanjian lama dia pakai kata aman, lalu tenanglah Daud, semua rasa takut, rasa Abraham, rasa takut, rasa gelisah, rasa gundah gulana menjadi hilang. Tapi dalam bahasa Yunani perjanjian baru dia gunakan kata pisteo, saudara-saudara sekalian. Dan kata pisteo ini memiliki 3 arti, saya kembangkan jadi 4, tambahannya 1. Yang pertama, pada waktu Tuhan bilang, Abraham bukan Eliezer tapi anakmu yang akan mewarisi hartamu, maka timbul imannya. Bukan itu yang akan mewarisi, tapi anakmu lah yang akan mewarisi hartamu, maka timbullah imannya, saudara. Saat timbul imannya, maka rasa takutnya hilang. Jadi kalau dalam perjanjian lama, dia pakai kata aman. Begitu mendengar pesan Tuhan, lalu tenanglah dia. Tapi dalam perjanjian baru, dia coba kupas yang pertama. Begitu dia mendengar pesan Tuhan, firman Tuhan, maka timbul imannya. Saudara-saudara sekalian, setiap orang yang timbul imannya pada waktu didoakan, orang-orang yang timbul imannya waktu mendengar firman, dia dekat dengan mujizat. Amin ya. Dia dekat dengan sesuatu yang besar. Dia dekat dengan berkat. Kenapa? Imannya timbul karena tidak gampang menimbulkan iman. Kagum, senang, bagus itu gampang. Tapi sampai pada timbul iman itu tidak gampang, saudara. Itulah sebabnya kadang-kadang butuh proses. Butuh tekanan. Butuh situasi yang berat. Butuh beban sampai kita mau sungguh-sungguh percaya, saudara. Makanya pada waktu Allah berfirman kepada Abraham, karena situasi yang dia alami, dia dengar firman-Nya, imannya timbul. Ini hal yang sangat penting bagi saya dan saudara.
Kapan iman kita tiba-tiba timbul? Saat kita mendengarkan firman Tuhan kah? Saat sedang menyembah Tuhan kah? Saat berdoa secara pribadi kah? Terserah, dimanapun boleh. Tapi yang paling penting adalah kita harus sampai pada satu fase di mana iman kita timbul, saudara. Kalau iman tidak timbul, kita boleh dengar itu bagus, itu enak, itu poinnya menyenangkan. Tapi kalau iman tidak timbul, kita tidak mengalami apa-apa. Tapi saat iman timbul, iman itu muncul, kekuatan baru akan mengalir. Amin ya. Seorang perempuan pendarahan 12 tahun, dia telah berobat kemana-mana. Banyak orang pintar dia temui. Banyak tabib, uangnya, hartanya telah dihabiskan banyak untuk pengobatannya. Tapi saat dia mendengar Yesus lewat, timbullah imannya. Dia bilang asal ku jamah saja. Pokoknya aku jamah saja, jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Amin. Dan respon iman yang timbul dari hatinya mengakibatkan mujizat terjadi. Padahal Yesus nggak lihat. Yesus nggak doakan. Bahkan Yesus tidak sadar. Kalau ada orang yang dekati dia, dia tahu tiba-tiba ada kuasa mengalir, saudara-saudara. Tadi saya bilang begini, kalau toh seandainya Tuhan nggak tahu waktu imanmu timbul, tapi otomatis saudara, secara otomatis kuasa sorga itu bertindak. Saat imanmu timbul, kalau seandainya Tuhan mengabaikan saja, tetap otomatis kuasa akan mengalir dalam kehidupan orang percaya. Dalam banyak peristiwa Tuhan bilang jadilah seperti imanmu. Amin. Seorang perwira waktu bertemu dengan Yesus, Tuhan hambaku sakit, datang ke rumahku. Di tengah jalan dia ketemu Yesus, Tuhan gak usah datang Tuhan, aku gak layak. Cukup katakan sepatah kata saja. Amin ya. Dan iman itu bukan terletak pada orang yang sakit. Imannya pada perwiranya. Saat perwira percaya, pokoknya sepatah kata saja Yesus, saya percaya hambaku sembuh. Dan saat Yesus melihat imannya, dia bilang luar biasa. Orang itu percaya pulang lihat hambanya sembuh. Amin. Betapa luar biasanya dampak dari iman yang timbul dari dalam hati kita, saudara-saudara sekalian. Kita bisa belajar mega project dengan bagus. Kita bisa belajar hafal mega project dengan baik. Tapi yang paling penting adalah mari sama-sama kita timbulkan iman dari pengajaran firman Allah. Dari mega project yang kita terima. Saat kita memperkatakan mega project, saat kita bilang taat, kasih, berkorban, bijaksana, iman harus timbul. Maka saat iman timbul, kuasa akan terjadi. Kata kedua, yang pertama, imannya timbullah. Yang kedua, memiliki keyakinan yang kuat, hatinya menjadi kuat. Jadi pertama imannya timbul, yang kedua hatinya jadi kuat. Banyak orang pada waktu mengalami tekanan, hatinya kan lemah, betul ya? Tiba ada waktu mengalami penyakit, hatinya lemah. Makanya butuh Pak, tolong doakan saya. Teman tolong doakan saya. Kenapa? Hatinya sedang lemah. Saat hatinya lemah, saudara-saudara sekalian, rawan sekali godaan. Tapi di sini berbeda. Abraham pada waktu mendengar firman Allah, firman sampai kepada telinganya, maka hatinya menjadi kuat. Dan waktu hatinya menjadi kuat inilah, maka Tuhan bilang, Abraham, kamu sahabatku. Waktu Allah menyaksikan iman Abraham dan hatinya kuat karena firman yang sampai di telinganya, Tuhan bilang orang ini luar biasa. Saya yakin bahwa kita semua sepakat firman itu kebenaran yang menguatkan, betul ya? Tapi tidak selalu kita dapat kekuatan waktu dengar firman Allah. Tidak selalu. Tapi saat saya dan saudara menerima kekuatan dari pesan firman itu, kamu akan pulang sebagai orang yang mengalami kelepasan. Amin. Kita akan pulang sebagai orang yang mengalami kemenangan dan mengalami kuasa dalam Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga. Pada waktu dia mendengar kata Abraham, bukan dia, tapi anakmu
Dia bilang, aku percaya. Maka selanjutnya adalah dia percayakan hidupnya pada Tuhan dan percayakan masa depannya pada Tuhan. Dia belum lihat, anaknya belum muncul. Tapi Tuhan bilang, anakmu akan jadi ahli warismu. Lalu dia bilang, aku percaya. Dia serahkan. Dan yang keempat, dia hidup di dalam imannya itu. Melangkah dari waktu ke waktu. Melangkah dari hari ke hari. Sampai akhirnya pesan-pesan berikutnya datang kepada Abraham. Kamu akan dapat anak. Kamu akan dapat anak. Dan sampai Abraham punya anak di usia tua. Gampang saudara? Tidak gampang. Dia sudah menerima pesan. Hatinya kuat, dia percaya punya anak, dapat anak. Tapi masih dalam proses saudara. Tapi ingat, selangkah selanjutnya dia hidup dalam imannya itu. Nah seringkali kita bilang, saya percaya pesan firman Tuhan. Pulang tiba-tiba kok belum mendapat apa-apa ya. Lalu kita menjadi ragu. Kita bilang, kayaknya gak ada kuasa. Kalau kayaknya pendetain doa gak ada kuasanya. Harus orang itu yang doa. Imanmu yang menjadi goyah. Iman kita yang lemah. Sampai akhirnya tidak terjadi sesuatu dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara sekalian. Pesan firman Tuhan buat kita. Kenapa Abraham disebut sebagai sahabatnya? Salah satu hal yang luar biasa. Waktu firman sampai di telinganya. Imannya timbul. Amin. Dia benar-benar percaya firman itu. Kekasih Tuhan sekalian. Saya mengajak kita. Buka Galatia pasal 4 ayat pertama sampai 3 saudara. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Ini bicara begini. Kita kalau belum dewasa itu gampang tersesatkan. Betul ya? Kita kalau belum matang betul. Harusnya kita ini punya hak atas kuasa dari Tuhan. Seharusnya setiap orang percaya mengalami warisan-warisan besar dari Tuhan. Mengalami janji-janji Tuhan luar biasa. Tapi kalau kita belum dewasa, kita belum menerima. Karena ada syaratnya. Syaratnya apa? Dewasa. Saat firman Tuhan datang kepada Abraham, Abraham merespon dengan iman. Tuhan lihat Abraham dewasa sekali. Sangat dewasa. Wow, dia lewati banyak proses. Liku-liku dia lewati, jatuh bangun dia alami sampai anak yang dijanjikan datang kepada dia. Butuh waktu yang panjang. Tapi lihat Abraham. Dia dewasa dalam imannya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, kita harus bangun kedewasaan rohani kita. Dan bagaimana caranya? Banyak. Baca firman, dengar firman, berdoa, penyembahan, terlibat dalam pelayanan, belajar mega project karakter Kristus. Amin. Untuk membangun kedewasaan iman, saudara-saudara sekalian. Setiap orang diberikan hak yang sama. Kita diberikan janji yang sama seperti Abraham. Tapi apakah iman kita timbul saat firman itu sampai pada kita? Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin minggu depan. Tapi yang jelas, saat kita menerima pesan firman Allah dan imanmu timbul, maka di hadapan Tuhan engkau dibenarkan. Dan Tuhan akan menganggap kita sebagai sahabatnya. Kenapa? Kita connect dengan Tuhan. Kalau kita biasanya akan suka bersahabat dengan orang-orang yang mau mengerti kita. Kita akan suka bersahabat dengan orang-orang yang sama dengan kita. Kalau yang gelap ya maunya yang gelap-gelap. Kalau yang putih ya maunya yang putih-putih. Kalau yang keriting ya yang keriting-keriting. Kalau yang lurus, lurus-lurus. Kita suka pasang standar untuk sahabat baik kita. Dan sahabat yang baik karena lebih dari segala-galanya. Semua hal kita sampaikan. Nah kekasih Tuhan sekalian. Dan kita selalu pasang standar. Sahabat yang baik harus mengerti.
Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Kita pengen jadi sahabat Tuhan, kita mau jadi sahabat Tuhan, tapi untuk jadi sahabat Tuhan standarnya tidak main-main. Karena yang menurut Alkitab sampaikan lewat firman Tuhan dan tema-tema gereja, supaya kita menjadi sahabat dengan karakter. Jadi akan muncul, akan kelihatan kita sebagai sahabat karena karakter yang kita tampilkan dalam keseharian kita. Salah satunya adalah iman, yang kedua adalah mega project yang diajarkan pada kita untuk kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak gampang, berat melawan daging, sukar melawan keinginan. Tapi percayalah, saat iman kita timbul dan kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama, firman Tuhan bilang begini, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Betapa sulitnya kita ngomong, kita nasihati, kita ajar, kita sampaikan pesan-pesan firman Allah, tapi kepada orang-orang, tanda kutip Alkitab bilang, masih manusia duniawi. Targetnya masih duniawi. Kita bicara firman, kita bicara visi, kita bicara kebenaran. Banyak gak nangkap. Kenapa? Karena yang ada di kita masih lahiriah, masih duniawi. Dan Paulus mengalami yang sama. Dia bicara, dia nasihati orang, dia dampingi banyak orang, dia ajar banyak kebenaran, dia ajak orang banyak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi gak respon. Ada yang ikut tapi targetnya duniawi. Dan tidak sedikit orang yang ada dalam pelayanan tapi targetnya masih lahiriah. Targetnya masih duniawi. Dan ini pengalaman yang sukar. Kita mau buat acara, kita mau sama-sama kompak bicara, kita mau diskusi. Kalau rekan kita gak dewasa, tidak ketemu jalan temu. Kita akan bahkan mungkin akan bentrok, akan sulit. Ini yang Alkitab bilang, sukar. Kalau yang satu ngomong rohani, yang satu respon dengan duniawi gak nyambung. Karena itu supaya kita menerima pesan dengan utuh, maka kita harus memacu kehidupan rohani kita, agar pesan-pesan firman yang rohani ini saudara, kita respon dengan kerohanian. Respon dengan iman. Saya tanya saudara, saudara sepakat enggak kalau firman itu adalah bersifat rohani, bukan daging. Amin ya. Jadi semua firman, baik janji berkat, janji kebaikan, janji kuasa, semua itu bersifat rohani. Bukan bersifat daging. Jadi kalau kita merespon firman Allah dengan sifat daging, keinginan daging, maka kita seringkali akan kecewa. Karena banyak orang yang bahkan mengalami mujizat, masih bisa meninggalkan Tuhan. Mengalami kuasa, masih bisa meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya supaya jangan tinggalkan Tuhan? Engkau harus bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Belajar jadi sahabat yang baik. Bangun karakter yang baik. Tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya orang lain menjadi penilai diri kita. Sudahkah kita hidup dalam karakter Kristus atau belum? Karena memang tidak gampang menundukkan diri kita. Karena itu yang berikutnya saudara sekalian. Jangan menahan diri untuk jadi dewasa rohani. Jangan tunda untuk menjadi dewasa rohani. Bahkan saya katakan begini, percepat kedewasaan rohani kita. Percepat, jangan lambat-lambat. Karena apa? Sudah sekian lama kita jadi orang percaya, hidup di gereja, mungkin terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau kerohanian kita tidak muncul, sayang sekali, rugi sekali. Kemarin saya angkat satu firman bahwa waktunya sudah dekat, hari sudah jauh malam. Sudah gak boleh main-main. Siapapun kita, mau pendeta, pekerja, pelayan, dan semua jemaat harus berlomba-lomba. Karena satu waktu, saya dan saudara tidak bisa saling mengandalkan. Yang kita andalkan adalah iman dan pengharapan kita pada Tuhan. Saat kita bertemu dengan Tuhan, saudara gak bisa bilang, Pak pendetaku luar biasa. Wah, dapat visinya bagus Tuhan. Temanku rohani.
istriku rohani, suamiku pekerja, pendeta, pelayan Tuhan luar biasa. Nggak bisa. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Bahkan saya mau katakan begini, kalau saudara belum bisa berdoa, belajarlah berdoa. Amin. Jangan sampai usia tua sama sekali gak bisa berdoa. Jangan. Ayo dorong diri kita. Ayo pacu diri kita. Amin. Latihlah diri kita. Latihlah diri kita. Supaya dia dapati kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat terakhir dari firman Tuhan buat kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ini adalah gambaran dari kita, saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Kekasih Tuhan sekalian, dewasa itu enak. Dewasa itu menyenangkan. Tapi kadang-kadang untuk benar-benar dewasa itu tidak gampang. Dulu waktu saya masih kecil, saya ingat sekali. Ada saya punya teman-teman lah, kakak-kakak lah gitu ya. Yang sudah lebih besar dari saya. Kok enak jadi anak besar ya? Kemana-mana, wah berani jalan sendiri. Terus yang kedua, yang memang sudah waktunya mencari pasangan, dia gandengan tangan dengan teman wanitanya atau teman prianya. Wah, yang kecil bilang, kamu jangan dekat-dekat masih kecil, jangan ngintip-ngintip masih kecil, belum waktunya. Soalnya anak kecil itu kamu nggak boleh tahu yang orang punya apa tentang hal yang dewasa, kamu nggak boleh tahu, memang nggak boleh tahu. Jadi mulai kayak jadi dewasa enak sih. Sampai akhirnya kita menjadi dewasa. Lalu kita juga mengalami itu situasi. Ternyata lebih enak jadi anak kecil. Kenapa? Kalau pelese atau nangis, mama minta dikasih. Papa minta dikasih. Mama lapar dikasih makan. Papa haus dikasih air. Kayaknya enak jadi anak kecil, saudara-saudara sekalian. Tapi yang namanya anak kecil, dia tidak akan pernah dipercayakan banyak hal. Amin ya. Disuapin iya. Dimanja-manja iya, tapi dipercayakan banyak hal tidak bisa. Hanya orang-orang dewasa yang benar-benar sudah dewasa yang akan dipercayakan perkara yang besar. Amin. Karena itu, kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, kita harus bisa mengerti maunya Tuhan apa. Dan sahabat yang baik harus tahu maunya sahabatnya. Harus ngerti maunya sahabatnya. Dan Tuhan mau jadikan kita sebagai sahabatnya. Dan karena itu kita perlu belajar. Proses awalnya belajar dari mengadopsi karakter Kristus. Saya percaya dengan karakter akan membentuk masa depan saya. Dan sekarang dengan karakter kita menjadi sahabat Tuhan. Karakter itu bukan sesuatu yang cuma kita ucapkan di mulut. Jadi mega project itu bukan cuma hafalan yang keluar dari mulut kita. Targetnya bukan itu. Target dari karakter adalah keluar lewat sikap hidup, tutur kata, perilaku, sikap, respon kita terhadap masalah, cara kita menangani persoalan. Betul ya? Itu harapan dari karakter Kristus. Dia muncul jadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku tinggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Kekasih Tuhan sekalian, jangan menahan diri untuk jadi dewasa. Jangan tunda-tunda. Yang terakhir, saudara-saudara, tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Karakter Kristus harus terlihat dalam hidup kita hari lepas hari. Tetap semangat. Tetap sukacita, jaga hati kita.
Dan saya mau tekankan bagian yang pertama. Mari sama-sama pakai momen firman atau pemberita atau doa dari teman, sahabat, pendeta itu, munculkan iman kita. Saat imanmu muncul, kita akan melihat sesuatu yang berbeda dari kita. Saya pernah mengalami kepahitan yang besar. Kepahitan luar biasa. Saya bilang, ayo lepaskan, ampuni. Nggak bisa. Sudah didoakan, manifestasi berkali-kali. Tapi nggak gampang lepas. Sampai pada satu waktu. Saya benar-benar merasakan kasih Tuhan yang saya tidak bisa ukur dengan kata-kata. Terlalu besar. Dia masuk, dia jamah hati saya. Dia pulihkan hati saya, dia rubah pikiran saya. Dan saya bilang, yes, waktunya aku melepaskan semua sakit hati. Dulu saya marah, benci, gak suka. Tapi saat dilepaskan, saya jadi rindu. Kenapa? Orang yang pernah saya marah adalah orang yang sangat dekat dengan saya. Orang yang saya pikir sebagai figur orang tua saya. Tapi saya merasa, mereka mungkin tidak merasa karena itu bagian dari proses kehidupan. Tapi sebagai seorang anak saya merasa saya dikecewakan. Saya dibuang. Saya tidak diperhatikan. Itu perasaan. Dan karena tidak ada orang menasihati, lama-kelamaan tersimpan jadi akar pahit. Sampai Tuhan bilang kamu harus lepaskan. Saat saya melepaskan itu, damai Tuhan melimpah-limpah. Saya mengerti bahwa ternyata rancangan Tuhan itu baik adanya. Waktu kita belum mengerti, kita pikir, Tuhan kenapa kok begini ya? Kenapa kok begitu Tuhan ya? Kenapa kok sakit? Kenapa kok susah? Tapi saat kamu keluar dari situasi itu, kamu akan melihat ternyata jalan yang kau lewati baik bagi pertumbuhan imanmu. Mari sama-sama tunduk kepala. Mari sama-sama kita berdoa.